di daerah kita yang masih saya bilang ada adat yang lebih tinggi, agama yang lebih tinggi. Jadi ayah ke anak perempuan itu kan enggan untuk bercerita, kan? Agak terbatas gitu. Iya, terbatas. Tapi itu yang salah. Itulah kerjaan kami menginformasikan kepada ayah-ayah bahwa yang selama ini itu salah. Saatnya kita masuki program Talk Show. Dialog interaktif 1 jam bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Live. Acara ini dipersembahkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Mandailing Natal. Mari hidupkan keluarga sehat, bahagia, dan sejahtera. 101,6 FM, suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Masih bersama kami di Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Masih bersama Ibu Sesi dan Bu Rianti. Kita kali ini mungkin tadi sudah membahas tentang Gati Gerakan Ayah Teladan Indonesia, dan mungkin ini sangat familiar banget ya pembahasan di media sosial ataupun di media-media lain terkait dengan pengasuhan ayah gitu, karena kadang karena anak perempuan itu jarang gitu dekat dengan ayah, jadi kita mungkin agak ingin bertanya juga nih, sebenarnya dampak kalau misalnya tidak dekat dengan ayah itu, apalagi nih untuk anak-anak perempuan atau anak-anak remaja gitu, seperti apa dampaknya, Bu? Ya, baik, dampak dari, kalau kita istilahnya itu fatherless. Fatherless itu kurangnya kehadiran figur seorang ayah, ya. Jadi dampaknya itu ada banyak. Mengalami masalah akademik, tadi kan di sekolah dia pasti akan menurun akademiknya di sekolah. Selanjutnya rentan mengalami depresi, berpotensi mengalami kenakalan remaja, ya. Seperti kita tahu, remaja-remaja kita itu sangat dipengaruhi dari kasih sayang orang tuanya. Jadi kita lihat anak SD aja sekarang sudah merokok, ya. Iya, masih kecil-kecil udah merokok. Jadi itu sebenarnya karena kurang perhatian. Perhatian itu bukan hanya cuman udah makan, Nak, bukan itu. Tapi nasihat. Nasihat sama anak-anak itu bukan bisa dikasih cuman sekali, kasih tahu sekali itu nggak bisa, harus berkali-kali. Itu salah satu perhatian tadi, nasihat untuk anak-anaknya gitu, ya. Karena yang dibutuhkan anak-anak itu salah satunya itu didengar ceritanya. Kita tanya apa pengalamannya di sekolah, setiap hari dia bermainnya dengan siapa, kita harus tahu semuanya. Karena memang kalau sekarang kita lengah dengan kehidupan zaman sekarang, anak-anak kita bakalan masuk jurang semuanya, ya kan? Jadi selanjutnya rentan yang bagi perempuan itu lebih beresiko hamil di luar nikah. Bahaya, kan? Selain mencoreng nama baik keluarga, masa depan anak-anak juga pasti hancur, karena kan si perempuan ini kekurangan figur ayahnya itu, dia lebih mencari laki-laki yang bisa mengayomin dia, karena ayahnya tadi sudah cuek, sudah nggak peduli dengan dia, gitu ya. Apalagi kita kan di istilahnya di daerah kita yang masih saya bilang ada adat yang lebih tinggi, agama yang lebih tinggi. Jadi ayah ke anak perempuan itu kan enggan untuk bercerita, kan? Agak terbatas gitu. Iya, terbatas. Tapi itu yang salah. Itulah kerjaan kami menginformasikan kepada ayah-ayah bahwa yang selama ini itu salah. Menjauhkan diri sama anak perempuan itu salah gitu. Karena kadang kalau anak perempuannya sendiri kayak segan gitu untuk bercerita, untuk dekat gitu, tapi harus ada dari peran ayahnya juga gitu. Iya, makanya kami dari BKKBN itu lebih memfokuskan itu mengedukasi ayahnya. Iya, karena kan kalau udah si ayahnya mendekatkan diri, sudah berkali-kali mendekatkan diri, otomatis anak perempuannya pasti luluh. Kalau untuk sekali dua kali kayaknya risih. Apalah ayahku ini, kenapa tiba-tiba dekat, gitu ya? Tiba-tiba nanya, pasti risih. Tapi kalau udah dimulai dari kecil, pasti lebih terbiasa gitu ya. Jadi tadi yang krisis identitas seksual tadi yang kita bicarakan itu lebih berdampak ke lesbian ataupun gay tadi, ya. Otomatis kalau ayahnya tidak mengajarkan agama, mengajarkan etika, mengajarkan sopan santun kepada anaknya, dia akan lebih krisis
seksual saya bilang, karena dia butuh figur, butuh perhatian seorang ayah ataupun kedua orang tuanya gitu. Itu mungkin untuk dampak ya terhadap kurangnya pengasuhan seorang ayah. Nah, kalau misalnya tadi udah kita bahas tentang program Gati, kalau sekarang kita mungkin masuk ke program salah satu gerakan orang tua asuh. Kita mungkin ke orang tua asuh untuk mencegah stunting, karena stunting ini juga salah satu program yang lagi digalakkan juga di Indonesia gitu, penurunan stunting itu gitu kan. Kalau untuk gerakan orang tua asuh cegah stunting ini seperti apa itu programnya, Bu? Nah, gerakan orang tua asuh stunting ini merupakan gerakan gotong royong atau bentuk kepedulian sosial dari masyarakat untuk mengatasi masalah stunting dengan berperan sebagai orang tua asuh yang memberikan dukungan kepada keluarga yang membutuhkan, terutama ibu hamil, kemudian ibu menyusui, dan anak di bawah umur 2 tahun. Ini gotong royong seperti apa ini, Bu, maksudnya? Gotong royongnya itu ada berupa dukungan finansial, bisa dukungan nutrisi juga bisa, kemudian juga bisa dengan pendampingan pendampingan apa yang dibutuhkan keluarga sasaran tersebut. Seperti itu. Kalau dampak yang mungkin didapatkan gitu dari program Genting ini untuk penurunan stunting itu seperti apa dampaknya? Nah, seperti yang diharapkan, kalau misalnya keluarga-keluarga yang mengalami seperti yang kalau di kami namanya keluarga risiko stunting ya. Sebelum menjadi stunting ada dulu namanya keluarga dengan risiko stunting. Nah, dengan adanya bantuan ini, dukungan ini, diharapkan generasi-generasi atau anak-anak tersebut yang harusnya tadinya mau jadi stunting tidak stunting gitu loh, karena sudah ada dukungan dari pencegahan dari awal. Iya, gitu. Dari pencegahan dulu gitu ya, jangan sampai terjadi stunting. Gitu ya. Jadi ya tujuannya itu menurunkan angka stunting tadi itu. Kalau bisa tidak ada lagi stunting maunya ya di negara kita Indonesia ini, sehingga dapatkan mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, kuat, itu seperti yang Ibu bilang tadi, Indonesia emas ya di 2045. Kalau sasaran untuk apa namanya kayak program yang cegah stunting itu, yang sebelum stunting itu seperti apa, Bu? Jadi kan kami kan setiap tahun itu ada pendataan ya. Pendataan itu banyak penapisannya, mulai dari rumah umur yang di dalam rumah itu punya anak balita atau tidak, itu satu. Dilihat dari kondisi rumah, dilihat dari dia punya jamban atau tidak, dilihat dari penghasilan orang tuanya, dilihat dari luas bangunan, semuanya kami perhatikan dan semua kami hitung, semua kami catat. Nanti dimasukkan ke aplikasi, keluarlah dia itu nama-nama keluarga yang resiko stunting itu. Jadi sudah ada diteliti dulu ya, Bu ya, mana yang beresiko, mana yang enggak gitu ya. Iya. Oke, mungkin ada pesan nggak, Bu, yang pengen disampaikan terkhusus mungkin dalam pengasuhan anak ini, terkhusus ke ayah gitu, ayah di seluruh Indonesia, dan mungkin kita berharap terciptanya keluarga yang berkualitas gitu, Bu. Silakan. Iya, kepada ayah-ayah di seluruh Indonesia dan khususnya ayah-ayah yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, ayo lebih fokus kepada keluarga di rumah. Sesibuk apapun pekerjaan, luangkan waktu berinteraksi langsung dengan anak dengan mengajak bermain, mendengarkan cerita anak, dan melibatkan diri dalam pekerjaan rumah. Jangan malu untuk membantu pekerjaan istri di rumah, karena semakin istri bahagia, maka satu rumah juga pasti akan bahagia. Mari ciptakan keluarga yang harmonis dan sehat. Itu dia. Mungkin semoga ayah ataupun bapak-bapak yang ada di seluruh Indonesia bisa mencerna gitu pesan yang udah disampaikan oleh Bu Rianti tadi, Bu Sesi maksudnya. Bagaimana peran seorang ayah itu dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkualitas tentunya. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi, Bu, di segmen terakhir kita ini, terus di pembahasan kita kali ini? Ini kami lagi dari Dinas KB lagi berjalan, ada pendataan verbal kependudukan namanya. Jadi itu yang mendata itu kader dari KB. Jadi kepada masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, jangan heran nanti ada kader KB yang datang ke rumah untuk mendata dan meminta kakak dan bertanya tentang kondisi rumahnya, begitu. Oke, terima kasih Bu Rianti. Ada yang mau disampaikan lagi? Sedikit saja mengenai Gati tadi ya. Karena
pengasuhan anak terutama remaja itu keterlibatan ayah itu sangat menentukan karakter dari anak tersebut. Biasanya anak yang dengan ayahnya yang terlibat dalam pengasuhan biasanya lebih percaya diri, kemudian lebih bijak dalam mengambil keputusan. Nah, jadi itu harapannya untuk ayah-ayah yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, jangan malu untuk nunjukin kasih sayang atau ikut bermain sama anak. Ya, itu mungkin terakhir ya sahabat Serafam dari pembahasan kita kali ini dengan tema kita sosialisasi program terbaru yang digalakkan di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dan terima kasih sudah menyimak dialog interaktif kita. Semoga sahabat Serafam semuanya bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran dari pembahasan kita kali ini, dan pastinya buat semua ayah tadi, terus juga dari Bu Rianti, untuk semua ayah di seluruh Indonesia bisa lebih dekat dengan anak perempuan, terkhusus anak perempuan, guna mendapatkan keluarga yang berkualitas dan harmonis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.